bersamanya di rumah. Orang-orang yang dilihat Fiona itu ternyata mereka ada juga di rumah. Loh. Tak bosan-bosannya kita akan bilang jumpa lagi di Jenggotan, guys. Jengkeran rambut tuh golek setan. Dunia bukan cuma tempat bagi manusia, tapi juga bagi mereka yang tak kasat mata. Jadi, mari kita berbagi cerita ya guys ya. Ada sebuah cerita yang sekarang berada di tangan Mama TK Bob, yang sebetulnya kalau saya baca dari sini tidak bisa dibaca karena terbalik ya kan. Jadi saya minta tolong untuk Anda membacakan ceritanya. Makasih loh. Jadi saya minta tolong ke Anda untuk membacakan ceritanya ke para pemirsa Jengkeran Ramutu Golek Setan. Oke. Cerita ini dikirimkan oleh salah satu teman juga, Sobat Jenggotan, Oke. ke DM Instagram yang sudah diberikan sama Mimin kepada saya. Makasih Mimin. Dan juga yang ngasih cerita, makasih lo ya. Nah, cerita kali ini diawali oleh seorang gadis bernama Fiona. Fiona. Ya, dia Pakai F atau V? pakai F. Oh F. Fiona. Fiona. Makasih Vio. Nah, ini ceritanya terjadi saat si Fiona ini masih sekolah. Berarti kemungkinan sekarang Fiona ini sudah tidak sekolah. Oh, oke. Sudah lulus maksudnya. Terus bukan masalah nggak Bukan sekolah. putus sekolah ya? Bukan. Apalagi putus cinta ya bukan. Iya. Bukan. Putus sekolah enggak. Putus cinta tuh kameramen kita itu lah. Oh kameramen yang sabar. Kebetulan Fiona ini bersekolah di salah satu sekolah swasta yang cukup favorit, cukup terkenal. Cuman dia nggak mau menyebutkan namanya. Iya, bersekolah di salah satu sekolah swasta di Surabaya. Nah, seperti anak sekolah pada umumnya, ya Fiona ini bersekolah. Kebetulan di waktu itu kejadian dimulai ketika Fiona ini sedang asik ngobrol sama temannya, Neni, di perpustakaan, Oke. di jam istirahat, sembari mengobrol kegiatan pensi yang akan dilaksanakan bulan depan. Secara tidak langsung Fiona ini dan Neni ini kebetulan tergabung menjadi salah satu anggota panitia. Oke. Akhirnya ngobrolin masalah pensi mereka. Di tengah obrolan, Fiona ini merasakan badannya kok agak nggak sehat gitu, kurang enak badan, sehingga kepalanya nih terasa pusing. Darah tinggi? Nggak tahu. Enggak tahu ya. Pusing aja dia. Pusing aja. Pusing, kepalanya pusing. Akhirnya bel masuk kelas pun berbunyi. Akhirnya Fiona dan Neni ini kebetulan satu kelas. Oh, tapi sebelum Anda lanjut ceritanya kan tadi bel sekolahnya kan berbunyi. Kalau di sekolah swasta tuh bunyi bel sekolahnya tuh gimana ya? Kalau sekolah negeri kan tet tet. Nah kan swasta mahal tuh, apakah bunyi belnya tuh sahur apa kayak gitu? Enggak lah. Apa gitu kayak? Enggak lah. Tet tenenet tet tet tenenet tet. Enggak lah. Enggak. Iya, lanjut. Enggak gitu konsepnya. Oke. Masuk. Mereka masuk kelas tuh. Masuk kelas. Seiring perjalanan pelajaran,
jam pelajaran, belajar mengajar tetap berlanjut. Di tengah jam belajar mengajar itu Fiona merasa nggak kuat lagi, sehingga dia menyampaikan ke temannya Neni melalui pesan singkat, kok makin pusing ya kepalaku. Dia bilang gitu ke Neni. Si Neni melalui pesan singkat, Mas, udah izin balik aja, aku anterin gimana. Akhirnya diantarkanlah menemui guru untuk izin pulang terlebih dahulu. Oh, sekolah swasta gitu ya, ngobrolnya pakai SMS mereka ya. Iya, nggak tahu zaman itu entah mereka udah pakai Smart Peron atau apa, nggak tahu. Tapi sorry, mereka sekelas. sekelas. Oh gila sih. Oh mungkin bangkunya jauh-jauhan ya kali ya. Atau bisa jadi tempat duduknya satu-satu. Oh iya, sama berjauhan ya. Iya. Oke. Sekolah kaporit. Oh favorit, siap. Kolam renang. Yang kali ya. enak. Enggak lah, sekolah favorit. Akhirnya Fiona meminta izin. Bisa pulang sendiri, kata gurunya. Bisa bu. Si Neninya, seriusan lu mau pulang sendiri, katanya sakit. Gak apa-apa kalau aku anterin nanti. Iya kalau memang ini diantarin aja sama ini temannya. Tapi kamu balik ya. Iyalah bu, saya cuma nganterin aja. Si Neninya bilang gitu. Enggak apa-apa kok bu, saya pulang sendiri. Nah, akhirnya dia pulang naik motor. Oke. Dengan kondisi yang udah nggak begitu sehat, dia memutuskan pulang naik motor. Di tengah perjalanan ini makin pusing kepalanya. Sampai-sampai di satu momen di perjalanan pulang dari sekolah, si Fiona ini saking sakitnya dia sampai meleng. Oke. Sehingga pas meleng itu mengakibatkan kecelakaan. Oh. Dan kecelakaannya kecelakaan tunggal pula. Saya nggak tahu detail kecelakaan seperti apa. Namun pada momen kecelakaan itu Fiona ini tidak sadarkan diri, sehingga dilarikan ke rumah sakit. Orang tuanya dikabari dan sebagainya. Sampai di rumah sakit, orang tuanya datang, Fiona tak kunjung sadar lah ini. Sampai hari berikutnya. Akhirnya pada hari berikutnya, dengan penuh harap Fiona sudah bisa sadar. Namun kenyataannya tidak. Fiona masih tidak sadar pada hari kedua. Kedua orang tuanya sudah cemas. Ibunya juga menunggu, menemani Fiona dalam kondisi tidak sadar. Sampai pada hari ketiga, akhirnya Fiona siuman sadar. Betapa bahagianya ibunya melihat Fiona sadar. Nak, kamu sudah bangun. Di momen bangunnya Fiona yang masih agak lemah, masih bingung karena dia mencerna lagi di mana. Oh, koma? Iya, bisa jadi 3 hari bro. Iya. Kalau cuman pingsan biasa kayaknya, iya kan? Paling lama kasih minyak angin aja, ya. Ntar beberapa jam bangun ya kan. Nah, setelah 3 hari akhirnya bangun. Namun Fiona ini menatap ruang sekelilingnya, tidak berkata apa-apa. Orang tuanya manggil dokter Fiona sudah bangun. Sudah bilang ke dokternya.
melalui suster lah pasti yang depan yang jaga. Dokter belum datang, ibunya juga sudah senang Fiona bangun. Tapi melihat Fiona yang seperti seorang yang bingung, Linglung. iya, ibunya ini bertanya, "Nah, kamu kenapa?" Fiona menjawab, Kamu nanya? "Kamu nanya?" Kayak gitu ya. Enggak lah. Mama, Pasti ditabok ibunya tuh kalau dia jawab itu beneran tuh. iya. Akhirnya dia jawab, "Mama dari tadi di sini sama siapa aja?" Oke, menarik nih. "Itu siapa, Ma?" "Kok ada banyak orang di sini?" Oh. Padahal kan yang nungguin mamanya. Mama sendiri. Oh, sendirian. Oh. Oh. Mamanya bingung dong. Lah, Mama sen bentar mikir. Emang kenapa, Nak? Enggak, ini ada banyak orang pada berdiri. Ibunya yang tadinya mau jawab Ya. itu nggak jadi. Sambil mencerna, ini anaknya kenapa? Sambil merengek, dari tadi Mama sendiri, Nak. Oke. Terus itu orang-orang siapa, Ma? Bingung dong mamanya. Kayaknya kamu masih ini ya, efek baru sadarkan diri. Udah, kamu istirahat aja. Oh, efek baru sadarkan diri bisa gitu ya? Iya, mungkin. Lihat orang banyak Saya ya? nggak tahu. Kirain cuman efek narkoba doang yang gitu. Enggak ya? Iya, nggak tahu juga. Ya itu saya juga tidak tahu. Cuman akhirnya kita lanjutkan ceritanya ya. Setelah Fiona ini dibawa pulang, sesamanya di rumah, orang-orang yang dilihat Fiona itu ternyata mereka ada juga di rumah. Loh. Terus Akhirnya ya tanya dia ke ibunya. Dia kan udah mulai enak, badannya udah mulai ini ya. "Loh, Mama beneran dari kemarin itu jaga di rumah sakit sendiri ya? Soalnya ada orang-orang, tak pikir tuh orang-orang berkunjung, teman Mama atau siapa. Ada kali 4 atau 5 orang. Cuman anehnya di depan itu 5 orang itu tadi ada loh, di teras mereka. Kalau mungkin waktu itu aku sadar terus tidur lagi tuh, dia bilang gitu. Mungkin memang teman Mama lagi jenguk atau apa. Tapi kalau hari ini kita pulang tapi mereka tiba-tiba ada di teras rumah, itu siapa, Ma? ya. Dan nggak mungkin efek baru siuman kan? Tuh. Karena kan udah enakan lah badannya. Singkat cerita, akhirnya Fiona menyadari bahwa ternyata efek dari kejadian kecelakaan sampai dia momen nggak bisa sadarkan diri dan lain-lain, itu seolah-olah itu mengaktifkan kelebihan yang dia punya. Sixth sense. Iya, seperti itu mungkin. Awalnya Fiona masih merasa tidak nyaman dengan kondisinya. Dia masih mencerna. Seiring dengan berjalannya waktu, dia pun akhirnya mulai terbiasa dengan itu. Dan sampai hari ini dia sudah bisa menerima keadaannya, dia sudah bisa menerima bahwa
ya sudah, saya sudah diberi kayak gini, kayak gitu. Dan kan sampai hari ini tuh Iya. 5 orang yang membarengi si Fiona pada saat di rumah sakit tuh masih dilihat dia nggak sampai sekarang? Pertanyaannya tuh. Kayaknya enggak. Berarti ngeliat makhluk lain berarti. Iya. Sampai hari Dan ini. jadi indigo pasti makin rame tuh. Ya, makhluk-makhluk yang iya. bisa dia lihat. Intinya kayak gitu. Dia nggak cerita ya. Mulai ya. Mungkin kalau dia nanti tak suruh cerita lagi lah. Oh iya. Ini kan dia masih istilahnya cerita. Dikirim via DM Iya, kan, menceritakan bagaimana awal mula dia menjadi indigo begitu. Iya. Ya, afdolnya sih Kak Fiona kesini lah, jadi narasumber. Yoi. Dan mudah-mudahan ketika kesini masih indigo ya. Oke, terima kasih untuk Kak Fiona yang sudah mengirimkan ceritanya ke DM kami. Misalnya biasanya email Pak, jadi DM ya. Iya. Semua cerita akan kami tampung di direct message kami di akun Instagram @jenggotan_podcast. Jadi kirimkan ceritanya, karena pasti akan kami bawakan di program Jenggotan Jeng Ratu Golek Setan. Sampai jumpa.